mempersiapkan kematian, pertama punya wasiat yang baik. Ini tanda orang bersiap mati, dia punya wasiat yang baik. Apa wasiat yang baik itu? Dan orang yang beriman kepada nama Allah yang awal, nama Allah al-akhir, buah keimanannya itu akan membawa dia berpikir tentang awal kejadiannya dan akhir kehidupannya. Lianna man ta'ammala dzalik yahsuluhu khairatun katsirah. Orang yang mau merenung demikian, hasil baginya kebaikan yang banyak. Kalau kita mau merenung awal kejadian kita, mau merenung akhir hayat kita, maka akan dapat kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Mau mengingat awal kejadian, Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu bi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu bihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi kadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'id. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda bahwa jar Nabi, kamu itu dihimpunkan kejadian kamu di dalam rahim ibu kamu. Semua manusia yang lahir ini melalui rahim, kecuali ada beberapa manusia yang lahir tanpa melalui rahim. Nabi Adam tentunya. Nah, selain pada itu rahim. Dalam rahim itu dulunya kita berupa nutfah 40 hari. Nutfah itu campuran sperma laki-laki dan telur perempuan. Nutfah 40 hari berproses di dalam rahim, lalu menjadi segumpal darah 40 hari, jadi segumpal daging 40 hari, diutus oleh Allah malaikat khusus yang gawiannya hanya ini, meniupkan roh kepada segumpal daging tadi. Nah, disuruh malaikat ini menulis 4 perkara. Di mana menulis? Di dahi. Di dahi ada tulisannya. Rezeki ditulis. Yang ditulis apa? Banyak atau sedikit? Rizquhu kasir, rezekinya orang banyak. Wa ajaluhu, umur, ditulis umur panjang atau pendek. Wa amaluhu, ditulis perbuatannya, amalnya baik atau buruk. Ditulis ahli surga atau ahli neraka. Tidak semua itu ada tulisan di dahi kita, cuma kita harus melihat tulisannya. Nah, itulah awal kejadian kita yang perlu kita renungi, sehingga ujar Nabi, ada orang yang beramal seperti amal ahli surga, bayang puasa, tapi karena catatan dulu dalam rahim itu orangnya ahli neraka, begitu dia hendak wafat, dia melakukan amal ahli neraka dan wafat su'ul khatimah.
Dan dari Nabi lagi di dalam tulisan itu ada orang yang beramal amalan ahli neraka. Begitu dia hendak wafat, dia beramal amalan ahli surga, wafat dalam husnul khatimah. Jadi itu yang mesti kita renungi. Apa kira-kira kita ini? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu kita kada tahu. Itu kada tahu. Selama ini kayaknya aku husnul khatimah, Bang. Karena aku sembahyang kada suah perai, puasa kada suah perai. Jangan demikian. Jar Nabi, ada orang yang beramal sepanjang hidup, amal-amal salih, begitu mendekati mati, pindah ke amal neraka, mati dalam keadaan itu. Jadi jangan merasa bila yakin sudah selama ini merasa penyembahyang, tahajud, suka majelis ilmu, jangan. Karena yang menentukan itu benar di akhir hidup. Dan orang-orang yang banyak dosa jangan putus asa. Siapa tahu benar di akhir hidup Allah beri dia hidayah, dia pindah ke amal baik, mati dalam keadaan baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hadis itu yang menceritakan tentang awal kejadian kita, yang sudah ada ketentuan nasib kita di situ, membuat apa kepada kita? Kalau kita berpikir, membuat kita dawamu ghammis sabiqah, membuat kita ini sedih mengingat tulisan itu. Apa kira-kira tulisan yang dalam dahiku nih? Neraka kah, mati ke surga kah? Lianna kita batas sabiqah ghairu ma'lumah, karena tulisan itu kada tahu kita kada tahu. Hal huwa minal asqiya am minas su'ada, adakah dia orang yang celaka atau beruntung? Kita kada tahu. Kalau kita menangguh si Puan ini masuk surga, kada tahu. Dan jangan dipercaya siapapun yang mengatakan misalnya Puan masuk surga, jangan dipercaya, kecuali disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat, tidak boleh kita meyakini seseorang itu ahli surga atau ahli neraka kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat orang pina salih, pina bagus, waktu ahli surga, itu sudah menyalahi etikat ahli sunnah. Jangan demikian. Semua kan ghairu maklum, kada tahu. Sangka baik ya, sangka baik wujud, tapi jangan dipastikan. Nah ini sangka itu kada pasti artinya. Jadi jangan menilai manusia yang baik itu menjadi itu ahli surga. Jangan menilai orang begitu pasiknya itu ahli neraka, itu sudah keluar dari etikat ahli sunnah wal jamaah. Sesat kita. Yang kita yakinnya masuk surga itu siapa? Sudah padahkan Nabi orangnya. Yang masuk neraka siapa? Sudah padahkan Nabi orangnya. Itu yang kita yakini. Ya Nabi Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar ahli surga. Nah kita yakin Abu Bakar itu ke surga. Umar fil jannah, Umar ya Nabi masuk surga. Kita yakin Umar itu masuk surga. Nabi padahkan. Utsman fil jannah, Utsman surga. Ali surga. Zubair bin Awam surga. Talhah bin Ubaidillah surga. Sa'ad bin Abi Waqqas surga. Abdurrahman bin Auf ya Nabi surga. Sa'id bin Zaid surga. 10 orang surga. Nah itu kita wajib percaya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan. Apakah si Abdul Qadir Jilani ke surga? Kada yakin.
Kenapa? Nabi tidak medahkan. Tidak medahkan Nabi. Kalau boleh kita meyakini orang itu masuk surga kalau ada Rasulullah yang menyatakan. Kalau boleh kita meyakini orang itu ahli neraka kalau ada Rasulullah yang menetapkan. Abu Jahal masuk neraka di Nabi, Utbah bin Rabi'ah masuk neraka di Nabi, itu ada. Maka kita yakin itu orang ahli neraka. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan ini orang ahli surga, ini ahli neraka, itu ajaran sesat, jangan diikuti. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang masuk surga itu pasti orang-orang yang ditentukan Rasulullah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Nabi, pemimpin pemuda surga. Nah itu surga. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bidadari surga. Itu kita percaya. Nabi yang mengatakan Khadijah surga. Nah kita yakin itu percaya. Nah kita yang ada disebut Nabi namanya itu ghairu ma'lumah, tadi diketahui. Was-was kita ke surga juga kena mati, ke neraka juga kena mati, kita kan tahu. Jadi pada kurban al-khalq war raja, maka dia selalu antara takut dan harap. Berharap ke surga, timbul takutan pulang karena kalau ke neraka. Berharap ke surga, takutan pulang kalau ke neraka. Sahabat Nabi, khadam Nabi bernama Kirkirah. Ini sudah paling dekat lawan Nabi. Mana khadam, mana sahabat yang menyiapkan keperluan Nabi Kirkirah. Empat berperang lawan Nabi Kirkirah nih. Empat berperang dengan Nabi. Dipanah oleh orang kafir, mati Kirkirah. Mati. Apa kata Nabi? Huwa pinnar, dia masuk neraka ya Nabi. Percaya kita, Nabi madahkan. Huwa pinnar. Oh, sahabat bingung, kenapa ini masuk neraka? Mana sahabat Nabi, pembantu Nabi? Diperiksa, urusan kalinya Kirkirah ini menyembunyikan satu selindang milik negara. Harta rampasan perang itu milik negara, boleh diambil sebelum dibagi oleh panglima perang. Kirkirah ambil dulu buat dalam baju. Begitu naik tunggangan, panah musuh mati. Gara-gara selindang selembar milik negara diambil, masuk neraka, padahal sahabat Nabi, pembantu Nabi. Yang lain dari pembantu Nabi bang, maginya patuh kada lawan Nabi, sahabat kada lawan Nabi, apa kada, bakula kada. Ini yang pembantu Nabi, huwa pinnar ya Nabi. Makanya kada kau dipastikan orangnya ahli surga, kada kau. Pada semuaan sebelum mengira kira-kira itu ahli surga, karena dekat dengan Nabi. Orang yang sekian umur hidupnya kafir kepada Allah, bertuhankan Fir'aun disembah. Al-Quran menceritakan ini disebut Saharatu Fir'aun, penyihir milik Fir'aun. Penyihir hidup itu menyembah Fir'aun, kafir kepada Allah. Datang Nabi Musa membawa tongkat, lalu tongkat Nabi Musa mengalahkan sihir-sihir mereka. Begitu mereka melihat sihir mereka kalah, mereka beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Beriman. Fir'aun marah, memerintahkan bunuh semua di Fir'aun, dibunuh. Maka mereka itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada sebelumnya adalah penyembah Fir'aun. Siapa sangka penyembah Fir'aun, tukang sihir kemudian begitu mati sebelumnya beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi tulisan yang ada di dahi kita ini sama sekali kada diketahui. Maka itu kita selalu disuruh was-was. Jangan bila pasti ke surga nanti. Jangan pasti merasa ke surga walaupun penyembah yang tetap ada takut kepada Allah. Kalau ini kada menuntun kebaikan yang dikerjakan kada sampai ke akhir hayat kita.
Para muhibbin rahimakumullah, lianna ghamma sabiqah hammu khatimah, wa man hamma khatimah ijtahada bil ibadah wa aksara bid du'a. Orang yang risau dengan tulisan, apakah dia ditulis dulu celaka beruntung, dia risau itu, maka dia akan risau tentang akhir hidupnya gitu. Kayak apa juga aku mati ini, beriman juga kadakah, taat juga kadakah. Nah, orang-orang yang risau dengan akhir hidupnya itu salah satu tanda bahwa dia husnul khatimah. Kita ini selalu risau, takutan menghadapi kematian nih, beriman juga kah, takutan aja, beribadah kepada Allah, berdoa, ya Allah, hamba takut su'ul khatimah, hamba minta husnul khatimah. Orang macam ini, ujar Abu Darda radhiyallahu anhu, alamat husnul khatimah. Jadi para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan sekali-kali merasa percaya diri kayak pasti masuk surga. Kecuali dekatnya Nabi, kan tidak ke surga mati di Nabi, nah itu jauh dia yakin. Kita Nabi ada kan karena kau meyakini, yakin kita jatuh dalam dosa besar karena keluar dari hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Para muhibbin rahimakumullah, wa yata'ahaba li akhir hayatih ya'ni al-maut, dan orang yang beriman kepada nama Allah al-akhir, bahwa dia mesti menyiapkan untuk akhir hidupnya, yakni kematian. Li'anna al-mauta, karena mati itu laisa lahu sinnun ma'lum, mati tidak ada umur tertentu. Umur 70 mati kadada, 60 bisa, 50 bisa, 20 mati bisa. Wala zaman ma'lum, tidak ada mati itu di masa tertentu. Masa krisis mati ada ketentuannya. Wala maradun ma'lum, mati itu kada tertentu dengan penyakit tertentu. Orang gagal ginjal mati kada tentu. Orang serangan jantung mati kada tentu. Sawismaan bisa mati, kada tertentu. Wala makanin ma'lum, dan mati kada punya tempat tertentu. Maka oleh karena itu mesti bersiap dimanapun kita berada, umur berapapun, mati itu pasti disiapkan terlebih dahulu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana cara mempersiapkan kematian? Pertama, punya wasiat yang baik. Ini tanda orang bersiap mati, dia punya wasiat yang baik. Apa wasiat yang baik itu? Dia berwasiat kepada anaknya atau kepada bininya, berwasiat, aku umumnya ada hutang lawan si Fulan 1 juta, si Fulan ada hutang dulu aku 2 juta. Itu wasiat supaya kini seorang mati nyaman. Wah, abah ada hutang, gak kasih biar ya kan. Wah, abah ada menghutangi si Fulan, gak kasih lagi. Nah, karena ada wasiat. Sabila motor-motor manyai titipan orang lain pun kita tulis wasiat. Itu tanda orang yang bersiap mati. Kalau kita ada macam itu berarti ada siap mati. Jadi ada persiapan mati, itu salah satu tandanya adalah wasiat yang baik. Semua yang milik orang kita sampaikan kepada orang dekat kita. Semua milik kita yang ada di tangan orang sampaikan kepada orang terdekat kita. Itu contoh wasiat baik. Karena bila aku mati, kia orang bacakan aku Quran, bacakan aku, doakan aku kebaikan. Nah, tulis dalam wasiat. Ini tanda orang bersiap kematian. Apalagi tanda orang siap kematian, selalu memperbaharui tobat. Selalu memperbaharui tobat. Bisukan tobat dosa-dosa malam tadi. Karena kemarin tobat pulang kalau ada dosa siang tadi. Itu tanda orang bersiap mati.